Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Kita mendapatkan energi dengan cara makan atau minum. Dari hasil proses pencernaan makanan dan minum yang telah kita konsumsi, sebagian besar hasilnya adalah energi, sedangkan sebagian kecil adalah suatu zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Zat sisa ini, jika terlalu menumpuk dalam tubuh, akan bisa mengakibatkan keracunan. Sehingga oleh sebab itu, maka harus dikeluarkan dari tubuh. Ada 4 zat yang bisa mengeluarkan sisa dari sistem metabolisme manusia, yaitu paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Apakah kita mengeluarkan feses atau tinja itu disebut ekskresi? Bukan, itu disebut dengan defekasi. Lalu, apa bedanya ekskresi dan defekasi? Defekasi adalah mengeluarkan sisa-sisa hasil sistem pencernaan, sedangkan ekskresi adalah mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari zat-zat yang sudah tidak digunakan oleh tubuh kita. Sedangkan kalau kita mengeluarkan getah atau kelenjar berupa enzim atau hormon disebut sekresi. Kalian pernah mengeluarkan urin kan? Urin itu dikeluarkan oleh hasil pembuangan sisa metabolisme yang dilakukan oleh ginjal. Sedangkan cairan empedu dikeluarkan oleh hati yang disalurkan melalui usus 12 jari dan dikeluarkan bersama dengan feses. Sedangkan kulit akan mengeluarkan keringat berupa cairan dan garam mineral sehingga rasanya asin jika kita jilat. Kemudian paru-paru mengeluarkan gas berupa CO2 dan uap air. Organ yang pertama yang kita bahas adalah ginjal. Ginjal memiliki 3 struktur utama, yaitu kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Kulit ginjal atau korteks berada di bagian luar dekat dengan luar ginjal. Bagian korteks ini terdapat banyak sekali glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman atau disebut dengan badan gigi. Sedangkan sumsum ginjal adalah bagian berbentuk seperti lengkungan ini memiliki di dalamnya terdapat lengkungan Henle, kemudian tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Sedangkan rongga ginjal akan menyimpan hasil urin dari proses ekskresi pada ginjal sebelum dikeluarkan oleh ginjal. Ini adalah gambar dari nefron. Nefron terdiri mulai proses bagian yang terdiri dari paling awal adalah glomerulus dan terakhir adalah tubulus collectivus. Di dalam nefron akan terjadi proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Di dalam glomerulus akan menyerap zat-zat berupa air, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor, serta asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari pencernaan itu akan dibawa ke
kapsul Bowman menuju tubulus contorsus proximal. Di dalam tubulus contorsus proximal akan terjadi reabsorpsi atau penyaringan kembali. Hasil dari penyaringan kembali akan dibentuk oleh urin sekunder, sedangkan pada glomerulus tadi terbentuk urin primer. Di dalam urin sekunder terdiri atas air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin akan memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea akan memberikan bau yang menyengat pada urin. Setelah itu, urin sekunder akan masuk ke lengkungan Henle menuju tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Di dalam proses ini disebut augmentasi atau penambahan zat-zat sisa. Di dalam proses augmentasi terjadi urin sebenarnya. Dari urin sebenarnya akan dibawa tubulus colectivus, rongga ginjal, ureter, kandung kemih, ureta, dan akhirnya nanti akan dikeluarkan urin dari dalam tubuh manusia. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit akan mengeluarkan keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Kelenjar keringat berada di daerah dermis. Keringat yang dihasilkan manusia tersusun atas air dan garam-garam mineral, terutama adalah garam dapur berupa natrium klorida atau NaCl dari hasil metabolisme protein. Fungsi kulit antara lain sebagai pengeluaran zat sisa metabolisme berupa keringat. Yang kedua, sebagai pengatur suhu. Jika tubuh manusia mengalami kepanasan, secara otomatis manusia akan berkeringat. Hal ini selain tujuannya adalah untuk mendinginkan suhu manusia, mengakibatkan kulit manusia menjadi lembab sehingga tidak mudah kering saat suhu terlalu tinggi. Kemudian, tempat membutuhkan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet dari matahari, terutama pada waktu pagi hari. Keempat, tempat penyimpanan kelebihan lemak yang terdapat pada lapisan dermis. Kemudian, lemak tersebut berfungsi sebagai pelindung gangguan fisik. Kemudian, gangguan zat-zat kimia, gangguan biologis seperti serangan bakteri dan jamur, dan menjaga tubuh dari kehilangan banyak air, serta melindungi tubuh dari sinar ultraviolet. Kemudian, sebagai indera peraba karena memiliki jumlah saraf yang cukup banyak untuk menangkap rangsangan berupa suhu, nyeri, dan tekanan. Organ tiga adalah hati. Hati akan mengeluarkan zat berupa cairan empedu. Cairan empedu tersebut berasal dari hemoglobin. Hemoglobin, sel darah merah yang sudah tua, akan rusak dihancurkan di dalam limpa. Hemoglobin yang telah rusak tersebut dipecahkan menjadi hemin dan globin. Hemin diubah menjadi zat warna empedu, yaitu berupa bilirubin dan biliverdin. Zat warna ini akan menghasilkan warna pada feses dan urin sehingga memberikan warna kuning pada feses dan urin. Sedangkan globin
dipakai kembali untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Fungsi lain hati adalah menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menawar racun, tempat pembentukan urea, membuat vitamin A berasal dari provitamin A, membuat fibrinogen serta protombin, mengatur kadar gula darah, dan menghasilkan zat warna empedu. Organ yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru akan mengeluarkan gas CO2 dan H2O dari proses metabolisme berupa pembakaran glukosa. Reaksinya adalah glukosa jika bereaksi dengan oksigen hasil dari proses inspirasi dan di dalam mitokondria hasilnya adalah CO2 dan H2O. CO2 dan H2O akan disalurkan oleh darah menuju alveolus dan terjadi pertukaran antara O2 dan CO2 dan H2O secara difusi di dalam alveolus. Kemudian CO2 dan H2O akan diekspirasikan melalui hidung. Organ-organ ekskresi dapat mengalami berbagai gangguan dan penyakit sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan pola hidup sehat agar organ ekskresi tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, menerapkan pola hidup yang sehat merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT karena telah menganugerahkan berbagai sistem organ termasuk sistem ekskresi dalam tubuh kita. Organ ekskresi yang lain juga dapat mengalami gangguan atau terserang suatu penyakit. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu-satu penyakit dan gangguan pada ginjal, yaitu batu ginjal, keadaan di mana terdapatnya endapan garam kalsium dan ginjal yang dapat menghambat keluarnya urin dan menimbulkan rasa nyeri. Radang ginjal atau nefritis, di mana terjadi kerusakan nefron karena bakteri sehingga urin masuk kembali dalam darah, menyebabkan air menjadi terganggu sehingga ada indikasi timbul pembengkakan di daerah kaki. Gagal ginjal. Gagal ginjal di mana terjadi suatu ginjal tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Batu ginjal dapat disembuhkan dengan cara mengoperasi dan mengambil di dalam ginjal, sedangkan radang ginjal maupun gagal ginjal, proses penyembuhannya dengan cara mencangkok ginjal atau cuci darah, atau menggunakan ginjal tiruan sampai ginjal yang asli dapat kembali berfungsi. Penyakit dan gangguan pada kulit berupa biduran, ringworm, psoriasis, kanker kulit. Biduran disebabkan oleh timbulnya rasa gatal dan timbul bentol-bentol pada kulit manusia. Sedangkan ringworm terjadi infeksi kulit akibat jamur. Psoriasis timbul kulit berwarna kemerahan yang terdapat terjadi kulit kepala, siku, punggung, atau lutut yang disebabkan oleh gangguan pada sistem imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Selain kanker kulit, ada disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebih, sehingga pada orang yang memiliki kulit warna putih atau terang akan terdapat bintik-bintik warna hitam pada kulitnya. Penyakit dan gangguan pada alat ekskresi hati. Gangguannya antara lain hepatitis, disebabkan oleh virus hepatitis A dan virus hepatitis B. Penyakit kuning disebabkan karena tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari sehingga masuk ke dalam sistem peredaran darah dan menjadikan warna darah menjadi kuning. Sedangkan penyakit dan gangguan pada alat ekskresi paru adalah asma, tuberkulosis, dan pneumonia. Asma, keadaan di mana saluran pernafasan menyempit dengan ditandai dengan susah bernafas
atau sesak nafas. Sedangkan tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru sehingga muncul bintil-bintil pada alveolus. Pneumonia, penyakit disebabkan infeksi bakteri atau virus maupun jamur yang dapat menghambat oksigen masuk ke dalam alveolus karena alveolus dipenuhi oleh cairan. Pada akhir-akhir ini, Indonesia mengalami wabah COVID-19. Salah satu dampak negatifnya adalah penyakit pneumonia. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian karena jika orang yang terinfeksi COVID-19 terindikasi penyakit lain seperti hipertensi maupun diabetes, dapat menyebabkan orang tersebut kekurangan energi karena proses pembakaran glukosa oleh oksigen tidak berjalan secara normal. Sekian dan terima kasih video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.